semuanya. Gimana kabar kalian guys? Gimana? Udah lama nih gua nggak live ya. Gimana kabar kalian kroco-krocoku? Gimana? Jadi hari ini mungkin minggu ini gua masih bisa live seperti ini. Gua masih bisa sharing-sharing ke kalian tentang market gitu ya. Karena kondisi gue udah di rumah. Apakah gitu kan? Apakah kroco-krocoku siap mendengarkan edukasi dari abangmu ini? Komen. Jadi siapkan udut kalian, siapkan kopi kalian, siapkan diri kalian. Siapkan semuanya gitu ya. Biar apa? Biar kalian tuh mengerti market mau kemana gitu. Ingat, Bang Ran live itu nggak pernah lama, nggak pernah sampai 24 jam gitu. Ngapain gitu, waktunya terlalu murah 24 jam live gitu ya. Jadi gua akan bahas market kemana, oke? Sebelumnya gua kasih tahu dulu, market hari ini masih buy to the buy gitu ya. Market hari ini masih naik gitu ya. Jadi lu bisa, kalau misalnya ada posisi buy tadi siang dari tadi pagi udah gue bilang fokus cari buy gitu ya. Jadi kalau masih ada posisi dari bawah ini, tadi pagi kita cuan di sini, lu masih bisa hold karena dia masih ada potensi untuk naik. Tapi sebelumnya gue akan bahas dulu kira-kira kenapa sih abangku abangda market hari ini nge-buy gitu ya. Gue akan bahas. Jadi dengerin baik-baik. Ingat, gue tidak akan mengulangi apa yang sudah gue bahas, oke? Karena gue nggak akan lama live-nya. Jadi perhatikan baik-baik, gue akan jelasin dari pertama gitu ya. Siap nggak adik-adik? Kalau siap komen sekali lagi. Siap abangku, siap abangda, siap abang ganteng katanya. Oke, gue akan mulai ya. Jadi pertama teman-teman, seperti biasa, lihat market tuh nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Kalian kalau mau lihat market itu lihat dulu time frame besarnya. Lihat dulu hari ini hariannya itu mau kemana gitu ya. Dari mana bang, di time frame berapa? Ini banyak banget yang nanya time frame berapa sih, time frame berapa gitu ya. Kalian harus tahu dulu, di trading itu ada 3 tipe ya. Ada intraday, ada scalping, ada swing. Nah kalau swing lu nggak usah bahas lah, karena gua tahu lu nonton live TikTok aja udah berharap trading hari ini. Jadi nggak usah bahas swing gitu ya. Nggak mungkin mental kalian tuh mental hold gitu tuh nggak mungkin. Jadi kita bahas itu intraday dan scalping aja. Pasti 2 itu gitu ya. Pasti 2 itu. Nah tapi kalau kalian mau trading, mau itu scalping pun, pasti kalian harus tahu intradaynya kemana. Kalian harus tahu kira-kira hari ini market mau kemana gitu ya. Jangan asal buy sell gitu, nggak bisa. Karena nanti kalian akan counter gitu ya. Paham ya? Nah kalian harus benerin dulu cara berpikirnya. Ingat ya, Bang Ran tidak kasih buy atau sell, tapi gua kasih tahu pengetahuan biar lu ngerti pada saat gua berhenti live, lu ngerti cara ambil posisi yang baik dan benar. Metode ini udah banyak membantu orang-orang ya. Bahkan grow dari modal kecil jadi besar. Jadi lu dengerin gua biar lu bisa jadi trader yang mandiri, oke? Gak usah dengerin signal, gua kasih tahu. Yang masih berharap signal, percaya sama gua, hidup lu masih stuck di sana aja pasti. Gak mungkin ada perubahan. Karena tidak ada namanya dalam sejarah ikutan signal itu bisa menghasilkan duit. Gak ada gitu ya. Gak ada mimpi bos, gak ada tuh. Yang ada lu upgrade skill lu nih, gua kasih edukasi yang benar, gua kasih secara cuma-cuma, lu dengerin baik-baik biar lu bisa punya duit. Oke? Paham adik-adik? Oke, gua akan bahas pertama market hari ini. Kita lihat dari time frame berapa. Gua selalu bilang gua itu lihat kalau di gold ini selalu lihatnya di 4 jam. Dengan lu paham 4 jamnya ini mau kemana, lu akan tahu market, lu bisa ambil keputusannya itu apa gitu ya. Nah, bentar nih kenapa musik gua mati gitu ya. Oke, lanjut musik. Nah, yang pertama lu harus pahami, setelah lu membuka time frame 4 jam, ini by the way time frame 4 jam. Oke, sekali lagi gue bilang ini time frame 4 jam. Lu lihat SNR-nya. Gue selalu bilang SNR yang gue bilang ini berbeda sama SNR di YouTube, TikTok. Itu SNR receh itu ya. Makanya nggak akurat gitu ya. SNR ini gue sering bilang adalah garis sakti gitu ya. Kenapa? Karena sekali mantul tuh sakti banget, langsung fly gitu. Nggak berbalik lagi gitu ya. Nggak balik gitu ya. Jadi kalau kalian paham cara buat SNR ini, sudah pasti lu ngerti cara
cari cuan gitu ya. Nah, SNR ini setiap hari gua share di Telegram. Lu lihat aja Telegramnya, klik link di bio. Setiap hari lu bisa dapat updatean SNR ini. Price-nya lu ikuti karena kalau di sini kan kepotong ya. Jadi lu lihat price-nya di sana, lu lihat price-nya di angka berapa aja. Oke? Yang kedua, setelah lu tahu, oke, di sini ada SNR ada dua, ada warna putih sama ada warna merah. Kenapa bang merah putih? Karena ya, kalau merah itu artinya resisten, kalau putih itu artinya support. Artinya kalau dia misalnya menembus dan dia mau naik, berarti dia mau ke warna putih. Tapi kalau dia tidak berhasil menembus warna ininya putihnya, berarti dia harus ke warna merah gitu ya. Jadi kalian harus ngerti itu dulu. Itu cara membaca SNR-nya. Nah, tapi cara tersimpelnya lagi, kalian tinggal lihat aja close candle H4-nya. Kalau misalnya H4 ini close-nya di atas dari ini, lu tinggal fokus kejar buy. Tapi kalau dia close nanti di bawah dari ini, berarti lu tinggal fokus cari sell gitu ya. Sekarang kalau kita perhatikan, ini kan belum close ya, nanti dia close lagi H4-nya. Kalau misalnya sekarang, kalau kita perhatikan, misal kondisinya seperti ini, kira-kira kalian tahu nggak dia mau kemana? Kalau misalnya dia close-nya itu di atas ini, coba kan? Seperti itu, cara bacanya sesimpel itu gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nah, setelah kalian tahu, oke, berarti dia mau naik nih bang. Apa keputusan selanjutnya? Lu harus butuh konfirmasi tambahan. Gue selalu bilang, lu itu trading, pasti lu itu harus punya banyak konfirmasi. Kenapa? Jangan sampai lu trading, lu konfirmasinya nggak jelas gitu loh. Lu nggak punya beberapa konfirmasi gitu. Kenapa? Karena lu pasti loss. Pasti loss gitu ya. Nggak bisa asal oh dia bilang buy, ya udah kita buy. Nggak bisa. Karena yang kalian harus tahu, trading itu mempertaruhkan uang kalian. Jadi harus banyak punya pegangan biar kalian tidak kegocek market gitu ya. Nah, yang pertama kalian udah tahu, oke, dari SNR dia mau nge-buy nih. Makanya tadi siang, dari tadi pagi, bahkan tadi pagi udah gue bilang market bakal nge-buy, lu tinggal fokus nge-buy. Dimana itu informasinya bang? Di grup diskusi gue selalu sampaikan itu setiap hari karena gue sampaikan forecast juga di sana. Di sana ada materi dan semuanya lengkap. Oke, jadi setiap pagi gue bilang, oke, market hari ini kemana gitu ya. Nah tadi pagi gue bilang dia mau nge-buy, jadi kita fokus nge-buy. Nah tambahannya itu di mana kita bisa lihat dari parallel channel. Gue selalu bilang parallel channel ini sama-sama akurat kalau lu tahu cara kerjanya, kalau lu tahu cara pakainya gitu ya, kalau lu tahu cara menaruh titik-titiknya gitu ya. Kalau misalnya asal-asalan ya nggak akurat gitu kan. Makanya kalau lu mau menarik-narik, lu harus tahu mana pasangannya gitu ya. Sendal aja ada pasangannya gitu kan. Masa lu nggak ada pasangannya gitu. Apalagi kalau lu mau narik-narik ini gitu kan, strukturnya lu salah narik pasangan, mana gitu ya. Oke, jadi lu tarik titik tertinggi ke titik tertinggi selanjutnya ditambah titik terendah, itu rumusnya gitu ya. Kenapa lu bisa bilang seperti itu gitu ya? Kenapa? Karena kalau titik tertinggi lu gabungkan titik tertinggi, lu mendapatkan ketinggian nanti selanjutnya kira-kira market kemana gitu ya. Oke, paham nggak kira-kira? Kalau paham, kalian bilang dulu paham, biar gue jelasin nanti di marketnya seperti apa contohnya. Bang, ada nggak buku rekomendasi? Gini ya, gue kasih tahu kalau lu mau belajar tentang trading, apalagi lu mau baca buku. Logikanya gini, kalau lu mau belajar sama orang, misal lu mau belajar sama gue, ngapain lu baca buku yang lain gitu? Ya metodenya lain lah. Kalau lu mau belajar sama gua, lu dengerinnya gua gitu. Ngapain lu baca buku yang lain gitu. Ibarat kata lu mau belajar masak, lu dengerinnya apa gitu kan. Lu baca buku buka laundry itu, cemata gitu. Gak bisa gitu. Kalau lu mau belajar trading, lu fokus ke satu mentor. Makanya lu pilih siapa kira-kira yang menjadi role model mentor yang lu pilih gitu. Misal lu sukanya siapa gitu. Jangan cuma karena suka, lu harus sedikit berpikir, kira-kira mentor ini bisa turun untuk bimbing gua apa enggak? Bisa nggak mentor ini mengajarkan gua menjadi trader mandiri atau tidak? Jangan cuma karena dia viral, buat apa bos gitu ya. Mentor itu harus turun bimbing kita, harus bisa ngajarin semua yang dia tahu. Jangan cuma ngasih sinyal, itu bukan mentor namanya. Oke?
Lu dengerin baik-baik biar lu tahu cara grow yang bener gitu ya. Nah setelah lu tahu, oke, berarti titik tertinggi ke titik tertinggi selanjutnya lu tarik nih dari sini ke sini. Bang, bisa nggak lu update lagi bang? Bisa, karena di sini sudah membuat structure baru. Jadi lu bisa tarik dari sini, geng. Dari sini, bentar. Nah ya, ini sambil musik DJ gak sih? Musik jazz. Oke, nah ini, lu tinggal tarik nih. Bisa nggak? Bisa, karena di sini sudah membuat structure baru. Nah, kenapa ini bisa membuat structure baru? Udah gua bahas di grup diskusi. Lu tinggal gabung ke sana, lu tinggal pelajari semuanya. Semua sudah gua bahas. Kalau lu mau lihat ini membuat structure baru itu dia harus berapa candle udah gua bahas di sana. Jadi lu gabung aja di sana. Oke, materinya gratis, semua lengkap dari basic apa itu trading udah gua bahas. Nah, di live gini gua cuma mengulang aja. Biar teman-teman itu ngerti, siapa tahu ada kesalahpahaman dalam penarikan gitu ya. Nah, setelah itu lu tarik dari bawah ke bawah ini bisa. Tarik dari atas ke atas bisa. Nah, kalau parallel channel yang lu harus tahu itu tidak bisa, itu selalu bisa lu update kalau dia membuat structure baru. Tapi kalau misalnya dia tidak membuat structure baru, ya jangan diupdate gitu. Apa yang mau diupdate bosku? Nggak bisa. Jadi kalau dia membuat structure baru, lu bisa up to the date gitu ya. Kalau SNR nggak bisa. Kalau SNR itu lu update-nya itu cuma pagi doang. Oke, seminar kemarin gua bahas gimana cara buat SNR atau garis saktinya. Nanti next kalau gua ada berkat, gua ada waktu, gua akan buat seminar lagi yang lebih besar dan itu gua pastikan gratis di kota besar gitu ya. Gua akan ajarin lagi gimana cara buat SNR kayak kemarin. Ya, oke? Nah, setelah lu tarik, lu harus tahu convert to the masinya. Jadi lu harus tahu konfirmasinya ya. Jadi setelah lu tarikan, tadi lu tarik nih dari bawah, nih lu rapikan nih. Adik-adik nih, lu rapikan ya. Lu rapikan nih. Lu rapikan dan lu rapikan. Nah, menghasilkanlah seperti ini. Gua selalu bilang, kalau lu mau lihat market, lu tinggal lihat close candle-nya. Gue selalu bilang kalau 4 jam itu sampai close berarti udah fix dia ke sana. Tapi kalau misalnya time frame 30 menit bisa nggak bang kita sebagai acuan? Bisa sebenarnya. 30 menit pun bisa, cuma tidak terlalu strong seperti 4 jam gitu ya. Ratu derapi gitu ya. Nah, jadi lu bisa lihat kapan sih kita bisa tahu konfirmasinya kalau market ini naik. Kapan? Sebenarnya tadi pada saat dia close di atas garis ini. Karena dia close di atas ini time frame 30 menit by the way. Dia close di atas ini, dia sudah kasih konfirmasi bahwa dia melewati trendline H4, dia melewati SNR, ya udah berarti dia mau naik sampai mana? Minimal sampai sini. Kalau dia masih terus naik, dia berarti sampai sini. Atau kalau misal kita nggak pakai yang ini, dia harus sampai garis ini, adik-adik krocoku. Oke, jadi kalau lu ada posisi dari tadi siang yang udah gua bilang lu hold gitu ya. Analisa Bang Ran tuh nggak pernah meleset gitu ya. Lu dengerin aja Bang Ran, lu punya duit gitu ya. Jangan di counter. Banyak gua perhatikan live. Udah tahu market buy, nge-sell gitu. Itu macam mana? Ngajarin orang yang salah. Oke. Jadi kalau mau punya uang itu ikuti mau market, gua selalu bilang. Duit receh soal lawan market gitu. Dipentil sama market gitu ya. Duit kalian tuh masih receh gitu ya. Duit kalian masih receh gitu. Oke, ntar gue minum dulu. Oke, kalau misalnya duit masih receh, tuh jangan lawan market. Nggak akan pernah menang. Habis kalian, kelibas gitu. Kalau market bisa bilang nih, pentil kan ya. Sepentil gitu kan, pentil. Nah itu lu nggak akan bisa bergerak gitu kan, habis gitu. Nah, ini time frame berapa abangku abang dah? Ini time frame 30 menit. Jadi kalau dia sudah break, berarti dia akan lanjut gitu ya, lanjut. Kemana? Ke minimal ini. Kalau dia nembus berarti ke sini. Apakah kita langsung nge-buy? Jawabannya enggak. Kita open posisi itu kalau konfirmasinya sudah clear. Gue selalu bilang lu masuk time frame 5 menit. Lu lihat ada nggak SND di daerah sini? Ada nih adik-adik kroco. Makanya tadi siang kita masuknya di daerah-daerah sini. Nah kalau dia pada saat break ada buat SND nggak? Ada nih. Nih ada SND nih.
Nih ada SND lagi gak? Nih ada SND lagi nih. 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 Masa gua harus kasih tahu kayak gitu kan? Nih. Pasti yang paham-paham aja, paham nggak? Paham nggak kira-kira? Nih. Pasti paham lah, nggak perlu gua kasih tahu di mana price-nya ya, karena nanti lu bilang, bang, katanya lu kasih edukasi, kenapa lu kasih sinyal? Nggak deh. Nah jadi itu ada SND, lu bisa masuk. Nah ada beberapa trik biar lu tuh bisa no floating club. Pada saat lu masuk, contoh nih kayak gini, ada SND, misalnya ada SND, lu masuk, lu cari di daerah situ SND di M1. Nah itu untuk meminim floating. Nah makanya kemarin di seminar gue ajarin gimana caranya bener-bener no floating. Kalau lu perhatikan cara gue trade itu modalnya kecil banget ya, tapi gue bisa grow-nya banyak gitu kan. Itu gue tahu caranya no floating. Gue nggak pernah tuh trading kayak orang-orang sebelah begitu kan. Trading SL-nya 60 pip, 90 pip, TP 10 pip. Itu macam mana gitu kan. Kalau bisa SL-nya tuh tipis, setipis tisu, anjay gitu kan. Setipis tisu tapi TP-nya tuh 1/3, 1/5, 1/10, itu baru trading. Oke? Paham nggak? Jadi seperti itu. Nah sama, kalau misalnya dia memberikan S to the D, dia memberikan S to the D di time frame kecil, dan lu bisa masuk di sana, lu pasti dapat no floating. Dan itu sudah gua bahas di grup diskusi. Jadi tentang SND itu ada beberapa tipe ya, ada 3, ada gemuk, kurus, sama sedang. Jadi lu tinggal pelajari itu, lu pasti bisa cuan. Kalau trennya benar, dia bakal terus running. Dia pasti terus running. Jadi lu nggak usah takut. Beda kalau lu trading itu counter trend. Makanya gue selalu bilang kalau trading tuh di follow marketnya. Duit receh tuh nggak usah belaga gitu loh. Duit masih kroco gitu, nggak usah belaga mau lawan market gitu. Nggak bisa. Jadi cara menang di market, follow market itu. Market bilang buy, hari ini market bilang buy gitu ya. Cari area SND, ada SND, buy gitu. Gak usah dilawan market, nggak bisa kalian menang. Oke, cara menang di market tuh seperti itu. Gimana kira-kira? Gua hari ini masih ada posisi buy dan gua masih hold. Jadi kalau kalian tanya, bang market hari ini gimana? Nah, kalau misalnya kalian ada posisi buy, gua kasih tahu juga. Kalau misalnya kayak tadi siang nih, gua ada posisi daerah sini ya. Kalau misalnya kalian ada posisi di daerah sini dan lu sudah running sejauh ini, cara menangnya itu lu pindahkan SL-nya ke BEP. Jadi misalnya lu posisinya buy-nya di sini. Lu pindahkan SL lu tuh pindahkan ke BEP. BEP itu artinya pindahkan ke area price open posisi. Atau lu pindahkan ke structure yang sudah terbentuk saat ini. Contoh kayak gini. Nih, lu bisa pindahkan ke sini. Atau kalau sekarang dia udah membuat structure, lu bisa pindahkan ke sini. Jadi, kalau misalnya dia berbalik, lu tidak rugi. Jangan di close. Kenapa? Karena market itu masih potensinya nge-buy. Jadi cara punya duit tuh seperti itu. Jangan pada saat floating lu tahan, tapi pada saat lu profit lu close gitu. Aduh, nggak akan pernah punya duit gitu ya. Itu sebutannya kalau gue sering bilang itu SL plus gitu ya. SL plus, plusnya satu aja. Jangan banyak. Gimana teman-teman? Paham nggak? Masa nge-lag sih? Banyak yang bilang nge-lag katanya. Nge-lag katanya. Bener nggak nge-lag nih? Coba komen teman-teman. Beneran nge-lag? Oke, ilmu daging kan ya? Ya udah pasti. Oke, kali ini ingat ya, gua itu tidak pernah live lama gitu ya. Gua tidak pernah lama live-nya. Gua selalu bilang itu. Jadi kalau misalnya, bang, gua pengen belajar secara detail, lu gabung aja grup diskusi, semuanya gratis. Semuanya gratis dan lu bisa pelajari semua materinya dari tingkat basic sampai expert tuh sudah ada di sana. Lu bisa ikutan Zoom, nanti kita ada Zoom lagi, lu bisa ikutan kopdar, lu bisa ikutan seminar, apapun kegiatan yang gua berikan, gua pastikan gratis, lu bisa ikutan semua di sana. Oke? Jadi itu aja teman-teman, gua nggak bisa lama live-nya karena masih banyak yang harus gua urusi. Oke? Nanti kalau misalnya ada waktu, gua akan live lagi.
Jadi buat teman-teman yang ingin belajar lebih detail, lu bisa gabung aja. Dan itu aja, kalau ada salah-salah kata gua minta maaf. Nanti kita bahas lagi secara detail market ini di grup gitu ya, update-annya kira-kira market mau kemana, kita bahas di grup. Itu aja teman-teman. Harapan gua tidak ada lagi dari kalian yang ketipu sinyal-sinyal, mentor abal-abal gitu. Itu macam mana gitu ya. Kalau mau belajar yang benar biar kalian bisa jadi trader yang mandiri. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena gua itu percaya gini teman-teman. Kalau lu punya ilmunya, mau lu dilempar kemanapun, mau lu dilempar ke ujung kulon pun, lu tuh masih bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena lu punya ilmunya, lu tahu cara mencari duit. Tapi kalau lu ikut-ikutan orang, lu ikutan ini, lu nggak akan bisa hidup gitu loh. Nah, gua di sini live, gua turun sharing semuanya. Tujuannya apa? Biar lu bisa ngerti trading itu apa. Lu nggak harus trading juga. Kalau lu emang, ini bukan bidang gua, lu nggak usah trading. Gua nggak akan pernah paksa siapapun untuk trading. Tapi kalau lu memang benar-benar mau belajar, lu belajar sungguh-sungguh. Lu harus tahu caranya market ini bekerja seperti apa, gimana cara cari cuan, apa alasannya keputusan itu lu ambil. Semuanya. Makanya gue selalu bilang, gue tujuan live memberikan edukasi. Kalau lu berharap sinyal, mimpi. Gue gak akan kasih sinyal, gue kasih clue-nya aja. Gue kasih tahu market kemana, lu udah ngerti pasti semua. Makanya belajar, oke? Biar tidak ada lagi dari kalian yang ditipu-tipu begitu. Gak usah lah, ngapain gitu. Duit kalian itu dipakai bener-bener. Kalau lu tahu ilmunya, uang kecil tuh bisa jadi besar. Lu pikir aja. Gua kemarin grow dari modal kecil jadi besar. Lu pikir aja tuh. Karena apa? Punya ilmunya. Mau lu lempar kemanapun, gua pasti bisa dapet duit. Gitu loh. Jadi caranya tuh seperti itu. Harapan gua tidak ada dari kalian tuh berharap instan. Gak ada tuh. Oke, itu aja teman-teman. Gua nggak bisa lama live-nya. Thank you udah nontonin gua. Kalau salah-salah kata gua minta maaf. Kalau mau gabung, klik link di bio dan kita bisa belajar bareng di grup. Ya udah, gua tunggu di grup dan sampai jumpa. Bye bye.